Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Bahtiar. Saya merupakan dosen Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Khususnya dalam bidang pengajaran, saya mengampu pada mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berada pada Prodi Manajemen S1 Konsentrasi Keuangan dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami permasalahan dan pengelolaan aset, mampu memahami tugas serta tanggung jawab BI, OJK, dan LPS, mampu memahami struktur dan akun-akun laporan keuangan bank, mampu memahami struktur akun-akun laporan transaksi, mampu memahami peranan tentang mismatch, mampu memahami dan menjelaskan model perhitungan nasional dengan beberapa pendekatan, mampu memahami dan menjelaskan tentang regulasi aturan CAR dan GWM, mampu memahami tentang pelaporan biaya dana untuk penetapan suku bunga, mampu memahami dan menjelaskan pengelolaan administrasi dan akuntansi rekening giro, mampu memahami dan menjelaskan tentang perhitungan bunga simpanan tabungan, mampu memahami dan menjelaskan tentang perhitungan bunga simpanan deposito, mampu memahami tentang akuntansi dan sistem pelaporan keuangannya, mampu mengetahui tata kelola perkreditan, mampu mengetahui pentingnya sektor-sektor yang diprioritaskan dalam memberikan fasilitas kredit, mampu memahami dan menjelaskan tentang perhitungan BPMK, mampu mengetahui peranan bank dan pihak terkait perdagangan internasional, mampu mengetahui resiko pasar valuta asing dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pasar valuta asing. Dan untuk pembelajaran ini, saya menggunakan metode blended learning, yang artinya mengkombinasikan antara pembelajaran luring dan juga daring. Untuk pembelajaran luring, saya melakukan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Dan untuk pembelajaran daring, saya melakukan dengan menggunakan sistem Learning Management System atau LMS yang terdapat pada Universitas Pamulang. Serta saya menggunakan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Khususnya di assessment, saya mempunyai kriteria penilaian. Ya, yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas mandiri 20%, UTS 30%, dan juga UAS 40%. Diharapkan penilaian ini bersifat objektif, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Semangat hari ini? Semangat. Oke ya. Kita akan memulai pembelajaran pada pertemuan ke-12, yaitu mengenai simpanan deposito ya. Sebelum saya membahas tentang simpanan deposito, minggu lalu saya akan mereview sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu mengenai simpanan tabungan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu simpanan tabungan? Simpanan tabungan? Iya, betul. Simpanan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Oke, ya. Bagus. Nah, materi kita kali ini yaitu mengenai simpanan deposito. Sebelum memulai, nah, di sini tujuan pembelajaran dari simpanan deposito ya. Bisa kita lihat. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian tentang simpanan deposito. Ya, jadi di sini nanti akan saya jelaskan tentang pengertian apa itu deposito. Ya, yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa mahasiswa dapat memahami tentang ciri-ciri dan juga jenis-jenis deposito. Ya, dan yang ketiga, di sini diharapkan
mahasiswa dapat memahami tentang perhitungan bunga deposito. Ya, jadi nanti kita akan praktek langsung cara menghitung bunga deposito. Ya, nanti kita akan praktekkan di sini. Selanjutnya, nah ini ya, ada pengertian dari simpanan deposito. Ya, bahwa simpanan deposito itu merupakan salah satu jenis simpanan bank yang bersumber dari masyarakat. Ya, dia berbeda dengan simpanan giro dan juga simpanan tabungan. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Ya, kemudian deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk berinvestasi dalam bentuk surat-surat berharga. Jadi deposito itu berbeda dengan simpanan giro dan juga simpanan tabungan. Bahwa dalam simpanan deposito itu adalah sistemnya dia bisa dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh pihak bank dan juga nasabah. Seperti itu ya. Kemudian di sini saya mau tanya, ada nggak yang sudah pernah melakukan deposito? Kalian pernah nggak melakukan deposito? Siapa yang pernah melakukan deposito? Sudah pernah? Pakai deposito apa? BRI. Waktu itu kamu melakukan depositonya jangka waktunya berapa lama? 1 tahun. Berapa bunga yang ditawarkan oleh bank pada waktu itu? 2,4% per tahun. Itu kamu penarikannya pada saat jatuh tempo. Ya, berarti kamu sudah merasakan ya penghasilan atau pendapatan dari bunga deposito selama setahun itu. Setelah itu apa kamu melanjutkan lagi atau tidak? Lanjutkan lagi. Sampai sekarang masih? Masih. Nah ini ya, simpanan deposito itu juga kan termasuk salah satu jenis investasi. Ya, jadi investasi itu bukan hanya berupa saham saja. Jadi simpanan deposito ini juga merupakan salah satu bentuk investasi, di mana bentuk investasi ini bisa kita tentukan jangka waktu yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin mendepositokan dalam jangka waktu dekat, karena kita dalam penggunaan dana tersebut ingin digunakan dalam waktu cepat. Ya berarti kita ngambil posisi jatuh temponya tidak terlalu lama. Jika kita ingin melakukan simpanan deposito dalam jangka waktu yang panjang, maka si nasabah ini bisa memilih jatuh tempo yang lebih lama. Ya, paham? Paham ya. Oke, saya lanjut. Ya, sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998. Maka deposito ini adalah simpanan yang berjangka, ya, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan penyimpan dengan bank. Oke, kita lanjut. Di sini ada sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Sebagai contoh, misalnya untuk deposito berjangka, dia bentuk penarikannya berupa biljet giro. Ya, biljet giro ini diterbitkan ketika si deposan ingin mendepositokan uangnya ke bank. Langsung diterbitkan. Ya, biljet giro. Biljet giro ini selain atas nama perseorangan, dia juga bisa diterbitkan atas nama lembaga atau perusahaan. Ya. Kalau tadi untuk deposito berjangka, dia penarikannya menggunakan biljet deposito. Sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito, ya. Di mana sertifikat deposito ini merupakan sertifikat berharga, ya.
dia hampir sama dengan saham. Bentuknya lembaran sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito ini bisa didepositokan. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Ada yang tanya? Ya? Mau tanya apa? Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Saya mau bertanya, apa perbedaan investasi deposito dengan investasi saham, misalnya dari kelebihan dan kekurangan masing-masing? Terima kasih. Oh iya, oke. Ya, tadi kan kita sudah berbicara mengenai investasi ya. Investasi itu tidak hanya berupa saham, tetapi simpanan deposito juga termasuk ke dalam jenis investasi. Ya, maka bisa dilihat perbedaan antara investasi saham dengan investasi deposito. Sebenarnya nanti di akhir ini ada slide-nya penjelasan mengenai ini, cuman saya masih belum bahas di sekarang. Cuma nggak apa-apa, dari sekarang aja akan saya bahas ya. Untuk kelebihan dari simpanan deposito, kita kan udah tahu bahwa simpanan deposito itu adalah simpanan berjangka. Ya, maka kelebihannya adalah yang pertama itu dia mendapatkan bunga yang tetap. Jadi selama jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo, si deposan ini mendapatkan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ya. Itu yang pertama kelebihannya. Kemudian kelebihan dari deposito yang kedua ini dia bisa bunganya atau penarikannya bisa dijamin oleh pemerintah ya melalui LPS atau lembaga penjamin simpanan ya. Dia jadi tidak perlu khawatir, tidak ada resiko yang tinggi untuk simpanan deposito karena dia sudah ada LPS atau lembaga penjamin simpanan. Itu kelebihan dari simpanan deposito ya. Kemudian untuk kekurangan dari simpanan deposito itu juga ya, yang pertama bahwa penarikannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu, itu kekurangannya. Jadi dia pada saat kita butuh, kita nggak bisa nih narik semau kita ibaratnya dalam hal sewaktu-waktu ya. Ketika itu terjadi, kita misalnya memaksakan menarik simpanan deposito kita sebelum jatuh tempo, maka pihak bank memberikan sanksi atau denda penalti yang sudah disepakati di awal antara pihak deposan dengan pihak bank. Itu ya, kekurangannya itu ya. Jadi deposito itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu seperti simpanan giro dan juga simpanan tabungan. Itu kelemahannya. Kemudian yang perbedaannya dengan investasi saham ya. Saham ya. Biasanya saham kan gambaran bentuk dari kepemilikan ya. Kepemilikan kita sebagai pemegang saham. Ya, biasanya investor ini menanamkan saham, kegiatannya ya untuk berinvestasi ya. Jadi si investor ini ketika sudah dia berinvestasi atau menanam saham, seolah-olah si investor ini memiliki bagian dari si perusahaan tersebut, si pemegang saham tersebut ya. Jadi seolah-olah dia memiliki walaupun berapa persennya ya. Itu ya. Kemudian kelebihan dari investasi saham itu dia mendapatkan capital gain dan juga dividen ya. Dividennya itu fluktuatif ya, bisa tinggi kadang-kadang bisa juga rendah ya. Kemudian dari dividen itu bisa dikembangkan terus ya. Kemudian kekurangannya dari investasi saham itu ya, dia beresiko sangat tinggi ya. Jadi ketika misalnya ada resiko yang tinggi, dia kena kan kalau tidak ada jaminan dari pemerintah. Lain halnya seperti simpanan deposito. Simpanan deposito tadi sudah dijamin oleh LPS ya, tapi untuk saham ini tidak ada jaminannya. Jadi ketika dia mengalami saham yang rendah, berarti kan
resikonya tinggi gitu ya. Ya, dia memiliki resiko yang tinggi. Ya, gimana? Sudah jelas? Ya, terima kasih ya. Oke, kita lihat tadi sudah sampai di sini ya. Pengertian dari simpanan deposito tadi. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri dari deposito ya. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama, di sini ada minimal setoran. Ciri-ciri deposito yang pertama yaitu minimal setoran. Ya. Dari minimal setoran ini, simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Begitu juga dengan simpanan deposito, ya, ada setoran minimal yang harus dibayarkan. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu jangka waktu simpanan, ya. Jadi deposito memiliki jangka waktu simpanan dan simpanan tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tersebut, ya. Biasanya nasabah akan diberikan beberapa opsi atau pilihan ketika ingin mengambil simpanan deposito. Ya, pilihan jangka waktunya ini mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 sampai dengan 24 bulan. Ya, sini. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pada saat pencairan dana. Ya. Pencairan dana deposito tidak bisa sembarangan seperti simpanan giro dan juga simpanan tabungan, ya. Di sini simpanan deposito setelah nasabah menentukan atas pilihan jangka waktu yang telah ditawarkan, maka pencairan dana deposito harus sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, ya. Artinya kalau tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, si deposan mendapatkan penalti, sanksi atau denda. Ya, oke. Itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri deposito yang keempat, nih ya, bunga deposito. Ya, di sini bunga deposito relatif lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan tabungan. Hal tersebut sangat masuk akal, ya, karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Makanya kenapa sih simpanan deposito itu, kenapa bunga yang diberikan lebih tinggi dibandingkan simpanan giro dan juga simpanan tabungan? Karena dana yang diendap oleh bank, dana yang disetorkan ke bank itu berjangka dan waktunya lebih lama dibandingkan dengan simpanan giro dan juga simpanan tabungan. Makanya kenapa para bank-bank itu menyebut bahwa simpanan deposito itu termasuk dana mahal atau istimewa, yaitu karena memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Ya, beda kalau misalnya simpanan giro kan sama simpanan tabungan ketika kita emang membutuhkan, apalagi yang namanya simpanan tabungan. Pasti kalian semua di sini hampir rata-rata mempunyai simpanan tabungan, yang dimana secara penarikannya sekarang jauh lebih mudah, hanya dengan menggunakan ATM, ya, atau bisa juga untuk melakukan pembayaran melalui apa yang lebih mudah, M-Banking dan QRIS, yaitu yang lebih terkenal. Makanya berbeda dengan simpanan deposito, ya. Simpanan deposito itu lebih istimewa, makanya bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Selanjutnya, yang kelima, ciri-ciri deposito itu adalah resiko rendah. Resikonya rendah. Di sini bisa dilihat bahwa deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki resiko rendah. Ya. Karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu. Apa tadi LPS? Lembaga penjamin simpanan. Oke. Dengan syarat tertentu. Dan bank yang nasabah pilih
merupakan bank yang sudah tercatat sebagai anggota LPS, ya. Jadi nggak sembarangan juga, ada beberapa bank yang memang sudah menjadi anggota LPS, ya, atau lembaga penjamin simpanan. Ciri-ciri yang keenam yaitu deposito sebagai apa? Jaminan, ya. Keuntungan dari deposito di sini bisa jadi jaminan untuk pinjaman ke bank, ya. Namun tidak semua bank mau dan juga bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito, ya. Yang ketujuh, ada produk kena pajak, ya. Produk kena pajak di sini adalah keuntungan yang diterima terlebih dahulu harus berurusan dengan potongan pajak yang besarnya sampai 20%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, apa yang ditanyakan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, berapa sih Pak minimal setoran yang harus diberikan SK yang melakukan simpanan deposito? Oke, ya. Ya. Tadi ini ya, berarti mengenai minimal setoran, ya. Biasanya minimal setoran simpanan deposito ini sebenarnya sih ini ya, tergantung pada kebijakan dari masing-masing bank, ya. Namun pada umumnya simpanan deposito ini untuk minimal setoran itu bisa di angka 1 juta rupiah minimalnya, ya. Itu sudah jelas. Mungkin habis ini mau deposito berminat. Insya Allah ya. Oke, setelah itu kita masuk ke jenis-jenis dari deposito. Yang pertama ada deposito berjangka, ya. Deposito berjangka di sini adalah merupakan bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu. Tadi pilihannya ada 1 bulan, 3 bulan, 6, 12, sampai dengan 24 bulan. Simpanan berjangka ini juga memiliki 2 sistem, ya. Ada sistem ARO dan juga non ARO. Jenis yang kedua ada namanya sertifikat deposito atau SD, ya. Di mana simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Jadi sertifikat deposito ini berupa lembar sertifikat, di mana satu lembar sertifikat bisa mempunyai nilai jual, ya. Dan juga dia bisa dijual atau bisa dipindah tangankan ke orang lain. Yang ketiga ada deposit on call. Nah, deposit on call ini berbeda dengan deposito berjangka dan juga deposito sertifikat deposito, ya. Dia memiliki jangka waktu yang lebih sedikit, ya. Jangka waktu yang lebih pendek, ya. Dia hanya minimal untuk simpanan deposito on call ini adalah minimal 7 hari, maksimal 1 bulan. Jadi dia berbeda, ya. Penarikannya dilakukan melalui konfirmasi dari pihak bank. Jadi ketika ingin melakukan pencairan, maka si pihak deposan ini mengkonfirmasi dulu ingin pencairan bunganya atau pencairan depositonya. Oke. Kita lanjut cara menghitung bunga deposito. Nah, ini kita sudah mulai langsung ke perhitungan, ya. Cara menghitung bunga deposito. Ini yang pertama ini adalah deposito berjangka, ya. Contohnya, Pak Wardoyo mendepositokan uangnya sebesar 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan dan ketentuan bahwa bunga yang ditetapkan adalah 9,5% per tahun serta pajak sebesar 20%. Ya, pertanyaannya, hitunglah pendapatan bunga bersih yang diterima oleh Pak Wardoyo pada waktu deposito jatuh tempo. Ya. Kita lihat rumusnya dalam perhitungan bunga deposito, ya. Yang pertama kita mencari keuntungan dari bunga depositonya itu dulu. Ya, rumusnya suku bunga deposito dikali nominal uang yang didepositokan dikali jumlah hari atau tahun. Biasanya ini ya, bulan atau tahun. Kemudian setelah dihitung,
maka yang kedua perhitungannya itu menghitung pajak deposito. Pajak deposito ini adalah tarif pajak dikali dengan bunga deposito. Nah, jadi ketika kita udah mendapatkan nih nominal bunga dari keuntungan deposito dikali persentasi pajak, maka pengembalian deposito atau nominal deposito yang didapatkan adalah bunga bersih, berupa bunga bersih, yaitu keuntungan bunga atau bunga deposito dikurangi pajak, maka itulah yang didapatkan bunga bersih. Ini sebagai contoh yang tadi saya sudah sebutkan, keuntungan bunga deposito ya tadi 9,5%. Nominalnya berapa? 100 juta dikali 360, maka bunga yang didapat itu 9.500.000. Pajak depositonya berapa persen? 20% dikali 9.500.000, maka pajaknya sejumlah 1.900.000. Kemudian kita menghitung pendapatan bersihnya. Ya, dari keuntungan bunga tadi berapa? 9.500.000 dikurangi dengan 1.900.000, maka bunga bersih atau pendapatan bersih yang diterima oleh Pak Wardoyo yaitu berjumlah 7.600.000. Ya, paham sampai sini untuk perhitungan bunga deposito? Mudah ya? Iya, sangat mudah. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan yang jenis deposito di slide sebelumnya Ah, ada deposito berjangka. ya, Tadi sempat disinggung mengenai sistem ARO. Jadi Iya. perhitungan ARO itu apa dan bagaimana sistem ARO? oke. Terima kasih ya. Tadi saya menjelaskan tentang sistem berjangka ya, sistem deposito berjangka. Yaitu yang pertama ada ARO, yang kedua non ARO. ARO ini adalah automatic rollover. Ini non automatic rollover. Ya, jadi perbedaannya sistem ini untuk sistem yang menggunakan automatic rollover adalah ketika si deposan ini misalnya dia ingin mendepositokan dalam jangka waktu 9 bulan. Ya, ketika jangka waktu 9 bulan si deposan ini lupa untuk mencairkan dananya, depositonya, maka si deposan ini misalnya kelupaannya sampai dengan misalnya dia jangka waktunya 6 bulan, tapi sampai dengan 12 bulan dia belum mencairkan juga, ya, maka pihak bank melakukan secara otomatis perpanjangan waktu kepada deposan tersebut. Dengan nilai manfaat, si deposan ini tetap mendapatkan bunga sesuai dengan perjanjian. Jadi aturan dia dapat pada saat jatuh tempo 6 bulan, tapi dia mau mencairkannya ternyata 12 bulan, maka 12 bulan inilah yang dikalikan dengan presentasi pendapatan bunga. Walaupun perjanjian awalnya hanya 6 bulan, maka pihak bank berhak secara otomatis untuk memperpanjang simpanan deposito si deposan itu. Berbeda dengan yang non-ARO atau non-automatic rollover. Jadi ketika sudah lewat jangka waktunya, maka si deposan itu tetap mendapatkan bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, seperti itu ya. Sudah jelas? Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas? Jelas semuanya ya? Oke ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya share di tugas terstruktur yang ada di LMS. Oke, ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.